warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Riana, IM 1903211000071. Di video kali ini saya akan membahas mengenai program penyuluhan terkait pengembangan komunitas pertanian di Desa Blumpungan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Untuk lebih jelasnya silahkan simak video berikut ini. Check it out. Pembahasan kita yang pertama yakni penyuluhan pertanian. Penyuluh pertanian merupakan suatu profesi yang membawa banyak dampak signifikan dalam membangun pertanian di Indonesia. Berkat seorang penyuluh pertanian, Indonesia sempat dicanangkan sebagai negara swasembada pangan. Di masa ini, berkenaan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, muncul suatu inovasi teknologi yang bisa menjembatani antara petani dan penyuluh. Selain itu, juga terdapat suatu paradigma baru bahwasanya penyuluhan tak lagi dilakukan di lapang yang mengharuskan penyuluh dan petani harus bertatap muka, melainkan bisa berinteraksi di ruang virtual. Penyuluh juga harus mampu memberikan layanan real-time, cepat dan akurat kepada petani. Dengan melalui sistem penyuluhan yang berbasis internet, petani diharapkan juga bisa untuk bertukar informasi dan permasalahan dengan petani lain yang berada di luar wilayahnya. Selanjutnya, sektor pertanian di Kabupaten Pamekasan. Sektor pertanian termasuk salah satu penyumbang PDRB terbesar kedua di Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan BPS Kabupaten Pamekasan 2012, dari data PDRB Kabupaten Pamekasan atas harga berlaku menunjukkan bahwa tahun 2010 sektor pertanian menyumbang PDRB 49,24% dari total PDRB, dan data PDRB tahun 2011 sektor pertanian menyumbang sebanyak 48,59%. Nah, pada program ini saya akan menspesifikkan pada salah satu wilayah yang ada di Pamekasan, yakni Desa Blumpungan, Kecamatan Larangan. Dari gambar di samping sudah terpapar beberapa macam komunitas unggulan dari berbagai kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Dan dari gambar itu kita bisa mengetahui bahwa komunitas unggulan di Kecamatan Larangan Desa Blumpungan yakni cabai jamu. Namun, petani di Desa Blumpungan tidak hanya membudidayakan cabai jamu saja, melainkan juga melakukan budidaya pada komunitas tembakau, jagung, singkong, kacang tanah, dan lain sebagainya. Berikut merupakan gambaran umum Desa Blumpungan. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut ini. Desa Blumpungan menjadi sebuah tempat yang menyimpan berjuta hal menakjubkan, asri, damai, dan bersahaja. Desa ini merupakan salah satu desa di Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan dengan luas wilayah 11,35 km persegi dan terbagi menjadi 16 dusun. Desa ini termasuk desa terluas di Kecamatan Larangan. Jumlah penduduk Desa Blumpungan berdasarkan data Pusat Statistik yakni berjumlah 18.406 jiwa yang sebagian beragama Islam. Desa Blumpungan terletak di 7 km di utara pusat kota Kabupaten Pamekasan dengan ketinggian 133 meter di atas permukaan laut. Desa Blumpungan memiliki pasar yang cukup besar sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat sekitar. Di sisi lain, desa ini memiliki lahan pertanian yang cukup besar dengan luas 684 hektar serta termasuk desa yang memiliki luas wilayah pertanian tertinggi di antara desa lainnya. Terdiri dari 36 hektar lahan sawah dan 646 hektar lahan bukan sawah. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani. Selanjutnya, program penyuluhan berbasis teknologi informasi. Program penyuluhan pertanian adalah penjabaran dari suatu program tertentu yang lebih terperinci dengan memadukan aspirasi petani, nelayan, masyarakat pertanian, dan potensi wilayah serta program pembangunan pertanian, tujuan yang ingin dicapai, masalah-masalah dan alternatif pemecahannya, serta
cara mencapai tujuan yang ingin disusun secara partisipatif, sistematis, dan tertulis setiap tahun. Selama ini penyuluhan hanya dilakukan secara konvensional saja. Padahal, perkembangan iptek di era saat ini sangatlah pesat. Begitu pula di setiap daerah Kabupaten Pamekasan, termasuk Desa Blumpungan sendiri, sistem penyuluhannya masih cenderung konvensional. Hal ini merupakan tantangan dan juga peluang bagi bidang pertanian khususnya hortikultura, karena petani hortikultura dituntut untuk dapat mengetahui informasi pasar yang akurat, sehingga selain dapat menciptakan produk yang dibutuhkan pasar, petani juga diharapkan dapat menciptakan pasar dan bersaing dalam mutu komoditas dengan negara lain. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan digitalisasi pertanian. Yang pertama, belum diprioritaskannya teknologi digital pertanian oleh pemerintah. Yang kedua, rendahnya literasi digital petani. Yang ketiga, infrastruktur digital di Indonesia masih lemah dan tidak merata, sehingga tugas kita yakni bagaimana program tersebut bisa diimplementasikan dengan mudah oleh semua petani, khususnya petani di Desa Blumpungan. Selanjutnya, tujuan dari pembuatan program ini yang pertama, mempermudah petani dalam memperoleh informasi terkait pertanian. Yang kedua, informasi yang didapatkan dari teknologi informasi bisa dijadikan sebagai pedoman bagi petani. Yang ketiga, menjadikan bahan perencanaan, karena dalam penggunaan teknologi informasi, petani bisa langsung membuat perencanaan dalam bertani tanpa harus menghitung secara manual. Yang terakhir, meningkatkan pengetahuan petani dalam dunia pertanian dan juga teknologi. Selanjutnya, konsep program berbasis teknologi informasi yang akan diterapkan. Menurut Bank Dunia tahun 2020, kehadiran teknologi digital dapat meningkatkan pengetahuan teknis petani, memungkinkan perhitungan penggunaan pupuk, bibit, atau input pertanian lain secara lebih efisien, dan meningkatkan pengambilan keputusan petani melalui informasi mengenai cuaca, pengelolaan tanaman, kondisi pasar, ataupun data ternak. Program yang akan diterapkan dalam sosialisasi kali ini yakni menggunakan salah satu aplikasi yakni Jurutani. Apa itu Jurutani? Jurutani adalah aplikasi yang menyediakan layanan konsultasi gratis mengenai pertanian dengan para pakar dan penyuluh yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat Android. Aplikasi ini merupakan hasil proyek kolaborasi antara Sunhouse Digital atau SHD dengan Politeknik Pengembangan Pertanian Yogyakarta. Penghargaan yang pernah diraih. Jurutani memperoleh penghargaan sebagai aplikasi terbaik untuk kategori pendidikan pada ajang kompetisi inovasi layanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selanjutnya, Jurutani ini menjadi media berbagi untuk para petani, karena terdapat fitur eksis yang memberikan kesempatan bagi pengguna untuk berbagi informasi seputar pertanian dan kegiatan penyuluhan pertanian. Fitur ini menggunakan konsep microblogging yang membuka kesempatan bagi pengguna untuk berdiskusi melalui komentar dan juga memberikan apresiasi dengan cara memberikan like. Yang terakhir, Jurutani bisa dijadikan sebagai layanan konsultasi dan diskusi dengan pakar. Jurutani menyediakan fitur chatting yang berfungsi untuk komunikasi antara pengguna dengan pakar. Selain itu, fitur chatting juga memungkinkan untuk membuat forum diskusi dengan pakar dan sesama pengguna. Pada aplikasi Jurutani terdapat banyak fitur yang bisa diakses secara mandiri oleh petani. Yang pertama, petani bisa menanyakan langsung kepada penyuluh maupun pakar jika ada suatu masalah terhadap komoditasnya. Jika ingin bertanya kepada pakar, di sini juga terdapat pilihan apakah petani ingin bertanya kepada pakar alsintan, budidaya, pasca panen, dan masih banyak pakar-pakar lainnya. Misal, petani ingin bertanya kepada pakar budidaya dan di sini kita bisa milih salah satu pakar, semisal ingin bertanya kepada Fitri Rahma dan kita bisa langsung tanya melalui chat ke pakar tersebut. Begitu pula dengan penyuluh, juga terdapat beberapa pilihan sehingga kita bisa memilih ingin bertanya kepada siapapun sesuai dengan yang dipilih.
Fitur selanjutnya ada forum diskusi, di mana ketika kita menanyakan ke salah satu pakar, otomatis diskusinya akan terekam di fitur diskusi ini. Fitur yang ketiga, terdapat alat yang berisi kalkulator benih dan kalkulator pupuk. Fitur ini dapat membantu petani dalam menghitung kebutuhan benih dan juga pupuk secara otomatis. Misal, kita ingin mencoba di bagian kalkulator pupuk. Di sini kita bisa memilih kecamatan, contohnya seperti Kecamatan Larangan, karena saya bertempat tinggal di Kecamatan Larangan, luas lahan 1000 meter persegi, kemudian kita hitung. Nah, di situ akan tertera jelas berapa jumlah pupuk yang dibutuhkan seperti pupuk urea, KCl, organik, dan lain sebagainya. Fitur yang keempat yakni akun, di mana pengguna aplikasi ini bisa mendaftar sebagai pakar, petani, penyuluh umum, dan juga mahasiswa. Dan kebetulan karena saya sudah login di aplikasi ini, saya meregistrasi sebagai mahasiswa. Di bagian dashboard, pengguna juga bisa membuat artikel dan memposting foto disertai caption terkait permasalahannya, dan nantinya akan ditanggapi oleh semua orang yang bergabung dalam aplikasi Juru Tani. Di sana juga terdapat beberapa artikel bagus mengenai pertanian, mulai dari budidaya, pratanam, hama dan penyakit, penyuluhan, dan lain sebagainya. Pembahasannya terakhir, bagaimana sih cara kita mengimplementasikan teknologi informasi pada program penyuluhan yang sudah kita sosialisasikan. Nah, untuk menerapkan sistem digitalisasi dalam pertanian tidaklah mudah, dikarenakan masih kentalnya budaya petani yang melakukan sistem pertaniannya secara tradisional, dan kemampuan petani, terutama bagi yang sudah lanjut usia, dalam menyerap teknologi sangatlah sulit. Oleh karena itu, salah satu caranya yakni langkah pertama, mengikut sertakan generasi muda, khususnya anak dari petani, dalam menerapkan program digitalisasi ini. Kerjasama dari kedua belah pihak tersebut sedikit demi sedikit akan membantu dalam menjalankan program digitalisasi pertanian. Yang kedua, langkah yang harus dilakukan yakni mengadakan sosialisasi sekaligus pelatihan kepada petani dan juga generasi muda terkait digitalisasi pertanian. Dengan itu, mereka akan paham apa saja yang harus dilakukan selama pengimplementasian. Yang terakhir, yakni langkah yang ketiga, melakukan controlling sekaligus evaluasi secara virtual dan juga secara langsung selama proses pengimplementasian program digitalisasi pertanian. Jika diketemukan terdapat suatu permasalahan, maka disitulah penyuluh bisa memberikan saran-saran untuk memecahkan permasalahan petani. Mungkin hanya itu saja penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.